Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Jika ada orang mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya, maka itu tidak berlaku untuk Salamah. Guru ngaji di dusun Bagan Benio tersebut punya murid ngaji sekitar 40 anak lebih. Bahkan ada yang datang dari desa sebelah. Salamah tidak pernah meminta upah atas jasanya mengajar ngaji meski hidupnya pas-pasan. Suami Salamah menderita penyakit kulit bernama herpes zoster, yakni penyakit kulit gatal tak kunjung sembuh, hingga suaminya dipecat dari pekerjaan. Anehnya penyakit gatal yang diderita suami Salamah bertahan sampai bertahun-tahun. Segala macam pengobatan dijalani, baik pengobatan tradisional sampai modern. Suaminya bernama Sultan. Seringkali Salamah dan Sultan pergi ke Pekanbaru untuk berobat hingga uang tabungan mereka menipis. Saat itulah Salamah memutuskan sisa uang yang ada dijadikan modal usaha berjualan pecel di teras rumahnya yang sederhana. Sementara suaminya sibuk mengutuk Tuhan atas nasib buruk yang terjadi. Salamah dan Sultan punya satu orang anak laki-laki bernama Ramadhani yang sedang menempuh pendidikan di pondok modern di Pulau Jawa. Beruntung Rama cerdas, sehingga mendapat beasiswa dari pondok tersebut sampai lulus. "Bang, yuk sholat subuh berjamaah." Salamah membangunkan Sultan dari tidurnya dengan posisi sudah memakai mukena usai salat tahajud. "Kamu saja sendiri, saya masih ngantuk." Sultan menjawab dengan mata masih terpejam dan tidur tengkurap. "Ayolah bang, sholat subuh itu penentu suatu hari kita nanti, dipenuhi keberuntungan atau tidak." Dan Salamah belum selesai menjelaskan. Sudah, kalau saya bilang nanti nyusul ya nyusul. Kamu kan tahu, kalau dingin begini gatal saya kambuh, apalagi kena air." Sultan menjawab lagi. Salamah menggelar sajadahnya lagi untuk sholat. Tak lupa Salamah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, yang keutamaannya melebihi dunia dan seisinya. Begitulah kira-kira hari-hari yang Salamah jalani. Bangun pagi buta menyiapkan dagangan pecel dan gorengan, ia jalani dengan sabar. Ia sudah mengingatkan suaminya supaya mencari kerja atau setidaknya beternak. Tapi suaminya justru sering marah-marah. Dari pagi sampai sore Salamah berjualan. Khususnya setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, Salamah punya jadwal mengajar ngaji selepas maghrib sampai isya. Ia tidak sendiri. Ada anak gadis yang pintar mengaji untuk mendampinginya. Dahulu Salamah adalah lulusan pondok pesantren dan hafizah Al-Quran, sehingga ia bisa mengaji dan tahu ilmu tajwid. Sultan suaminya juga awalnya terlihat alim, tapi makin lama sifat asli Sultan semakin terlihat. Berbeda dengan Salamah yang sabar dan terus ikhtiar mencari rezeki meski hasilnya tak seberapa. Sultan selalu memikirkan cara cepat kaya. Ia ingin hidupnya kembali normal dan bisa bekerja bahkan lebih sukses. Sultan dikuasai oleh dendam dan amarah. Ia dendam pada atasan yang memecatnya dahulu. Sultan juga kesal jika ada orang memandangnya jijik karena penyakit gatal di sekujur tubuh. Bahkan jika Sultan tahu ada jalan haram untuk mengumpulkan uang, maka akan ia tempuh. Sayangnya ia tidak tahu. Suatu ketika pada hari Jumat awal bulan, Salamah seperti biasa bersiap untuk berjualan pecel. Seharusnya ini adalah jadwal Salamah mengirim uang untuk tambahan jajan Rama di pondok pesantren. Karena tidak sempat
Akhirnya Salamah menitip pada suaminya untuk numpang transfer ke Pak Beni, kepala desa yang sering dimintai tolong Salamah untuk transfer ke pondok anaknya. "Bang, ini ada uang 350.000, tolong kirimkan ke Rama ya. Nanti bilang saja sama Pak Beni mau kirim ke Rama, dia tahu kok nomor rekening pondok," ucap Salamah sambil menyiapkan gorengan pendamping jualan pecelnya. "Mana uangnya? Saya antar sekarang," Sultan berkata sambil menyeruput kopi yang disiapkan Salamah. "Tumben bang, biasanya saya minta tolong jawabnya nanti-nanti, selalu menunda. Ini jadi atau tidak? Atau kamu gak percaya sama suami sendiri?" "Bukan begitu bang, ya sudah, saya ambilkan uangnya." Salamah masuk ke kamar dan mengambil uang yang akan dikirim ke Rama. "Ini gak ada tambahan lagi?" Sultan bertanya sambil melihat uang 350.000 yang dipegang Salamah. "Sisanya Salamah simpan bang, buat modal jualan. Tahu sendiri, kadang sepi yang beli apalagi kalau ibu-ibu pada masak di rumah." Sultan hanya mengangguk-ngangguk lalu pergi. Sebenarnya Salamah punya firasat bahwa uang yang dititipkan ke suaminya tidak akan dikirim ke Rama. Tapi saat Salamah punya firasat buruk itu, ia langsung menepisnya dan berusaha berpikir positif dengan suaminya sendiri. Salamah sibuk berjualan seperti hari biasa. Karena hari Jumat, maka ia tutup lebih awal. Ia heran karena suaminya tak kunjung pulang, padahal sudah mendekati waktu sholat maghrib. Rumah Pak Beni tidak jauh, bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki, tapi aneh. Kenapa sampai sore Sultan tidak pulang juga? Akhirnya Salamah langsung merapikan dagangan, mandi dan menuju ke masjid karena hari Jumat adalah jadwalnya mengajar ngaji. Anak-anak yang datang makin hari makin ramai. Bahkan ada ibu-ibu yang minta diajari ngaji juga oleh Salamah. Dengan senang hati Salamah menerimanya. "Bu, kalau ngajar privat ngaji sama ibu bayar berapa ya tiap pertemuan? Saya malu kalau belajar sama anak-anak," ucap Bu Risti, istri Pak Beni si kepala desa. "Gratis kok bu, nggak perlu bayar. Tapi kalau privat saya biasanya malam. Selain jadwal ngaji, ibu kan tahu saya jualan kalau sore," Salamah menjawab sambil tersenyum. "Jangan gratis dong Bu Salamah, saya kan minta tolong ajarin ngaji." "Gak apa-apa Bu, saya ikhlas. Kalau ilmu dibagikan, kan nantinya jadi amal jariah untuk saya." "Duh Bu Salamah, hatinya baik sekali. Nanti saya kabari lagi ya Bu, saya mau privatnya hari apa saja." "Iya Bu Risti, nanti kabari saya ya," Salamah tersenyum. Saat itu musola tempat Salamah mengajar ngaji sudah sepi karena anak-anak mulai pulang satu persatu. "Oh iya Bu Salamah, saya mau nanya, apa Bu Salamah tahu hari ini suaminya di mana?" "Dari tadi sore belum pulang Bu. Tadi pagi ke rumah ibu kan. Suami saya nemui Pak Beni." "Tidak Bu, malah saya tadi gak sengaja lihat suami ibu di pos ronda yang jarang dipakai." "Sama siapa Bu suami saya?" "Sama Badrun, Abdul, ya orang-orang begitulah Bu. Nanti ibu tanya saja ya sama suaminya." Orang di dusun Bagan Benio sudah kenal betul dengan kelakuan geng Badrun yang suka berjudi. Jadi ketika ada keterangan Bu Risti melihat Sultan ada bersama mereka, hati Salamah cemas. Ia tahu Bu Risti tidak berniat membongkar aib suaminya dan takut salah paham sehingga hanya mengatakan dengan isyarat. Langkah Salamah ia percepat agar sampai ke rumah dan menemui suaminya. Benar saja, Sultan yang punya badan gagah dengan rambutnya yang mulai gondrong, begitu juga kumis dan janggutnya, ia sedang tiduran di kursi ruang tamu sambil memijit kepalanya sendiri. "Bang, abang dari mana saja? Uang untuk Rama sudah abang kirim ke Pak Beni."
Salamah bertanya tanpa jeda. Kamu tahu kan kalau saya begini artinya saya pusing? Bisa nanti dulu nggak nanyanya? Tapi kasihan Rama Bang, uang jatah dari pondok untuk jajan kan pas-pasan. Setidaknya kita tambahin supaya dia semangat. Terus kamu pikir kita hidup di sini berlebihan? Kita juga pas-pasan kan? Jadi Rama harus ngerti. Sultan meninggikan suaranya. Perdebatan malam itu berlangsung cukup panjang. Salamah harus beristighfar berkali-kali minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baru kali ini Salamah berkata dengan nada tinggi pada suaminya. Emosinya sedikit tidak terkontrol sampai akhirnya Sultan memutuskan mengakhiri perdebatan di tengah Salamah menangis kencang. Sudah, saya mau pergi cari angin. Jangan cari saya ya. Muak saya sama kamu. Abang mau kemana? Ini sudah malam bang. Sekarang hujan. Salamah menjawab sambil air matanya terus menetes tapi berusaha ia hapus. Sultan pergi meninggalkan rumah bermodalkan payung dan juga alat penerang. Ia pergi menembus hujan sementara Salamah menangis di depan pintu. Terisak sambil memanggil Sultan berkali-kali namun tidak dihiraukan. Sultan terus berjalan tanpa arah. Ia berniat ke pos ronda tempat teman-temannya ngumpul tadi siang, tapi ternyata tidak ada orang di sana. Hujan makin deras. Sultan terus berjalan tanpa terasa ia memasuki hutan yang jarang dijamah manusia. Perasaan Sultan sedikit merinding. Ia berniat balik badan, lalu pergi, namun tiba-tiba ada suara perempuan memanggilnya dari dalam hutan. Abang, Bang Sultan, sini neduh di sini. Ucap perempuan tersebut, tapi tidak terlihat wujudnya. Penasaran dengan suara yang memanggil dari jauh, akhirnya Sultan mengikuti arah suara tersebut. Makin mendekati arah suara perempuan berasal, Sultan merasa berada di sebuah perkampungan padat penduduk dan dikelilingi bangunan mewah. Karena terlalu fokus melihat rumah mewah, sampai-sampai Sultan lupa ia ingin mencari sumber suara perempuan yang memanggilnya dari jauh. Sini bang, mampir. Perempuan berkulit putih dengan rambut panjang cantik memanggil Sultan. Akhirnya Sultan menemukan suara yang ia cari. Ini desa apa namanya ya? Saya baru tahu ada perkampungan di sini. Sultan bertanya pada perempuan tersebut sambil melihat sekeliling. Masuk dulu aja bang, nanti kita bicara di dalam. Perempuan tersebut menjawab dan Sultan hanya mengikutinya masuk. Betapa terkejutnya Sultan rumah perempuan yang mengajaknya masuk itu penuh dengan hiasan emas dan juga barang berharga lainnya. Jika Sultan bisa membawa pulang satu benda saja dari sana, pasti sudah bisa mencukupi kebutuhannya selama beberapa bulan tanpa bekerja. Kamu tinggal sendirian? Oh iya, kenapa kamu tahu nama saya? Sultan bertanya penasaran setelah duduk di sofa rumah perempuan tersebut. Saya tahu Bang Sultan sudah lama. Bukan saya saja yang tahu, tapi banyak orang sini yang tahu sama abang. Karena saya punya sakit gatal yang tidak sembuh-sembuh ya. Sultan menunduk sambil melihat sekujur badannya yang terkenal dengan penyakit gatal yang menahun. Bukanlah bang, kami tahu Bang Sultan karena Bang Sultan selera perempuan di sini. Ah, masa iya? Jangan bercanda. Sultan sedikit tersipu sambil menyeruput kopi dan mengambil kue hidangan. Dihabiskan bang? Pasti Bang Sultan belum makan kan? Iya, tadi hujan deras saya kesini. Aneh, tapi ya kenapa di kampung sini hujannya langsung reda? Iya, kebetulan mungkin bang. Oh iya, nama kamu siapa? Saya Renjani. Ucap perempuan tersebut sambil tersenyum. Seketika jantung Sultan berdetak 2 kali lebih kencang. Ia takjub dengan perempuan cantik di hadapannya.
Satu-satunya kekurangan Renjani adalah tubuhnya terlalu pendek. Renjani menyiapkan makanan mewah untuk Sultan, mulai dari ayam panggang kesukaannya sampai ada buah-buahan yang lengkap. Renjani meminta Sultan menginap saja malam ini, karena sudah terbawa nafsu sejak awal melihat kecantikan Renjani. Akhirnya Sultan menuruti permintaan Renjani dengan senang hati. Apalagi ia merasa bisa hidup tenang di rumah Renjani, tanpa pusing memikirkan besok makan apa. 1 hari, 2 hari, sampai seminggu berlalu, Sultan merasa betah berada di rumah Renjani dan menjalani kehidupan layaknya suami istri. Penyakit gatal Sultan sembuh total ketika minum ramuan dari Renjani. Tapi jika Renjani sedang tidak di sampingnya, diam-diam Sultan merindukan Salamah. Istri Sultan yang sederhana sangat berbeda jauh dengan Renjani. Sultan rindu tatapannya, rindu masakannya, dan rindu semua tentang Salamah yang sederhana dan sabar. Diam termenung sendirian di teras rumah Renjani. Tanpa sadar, Renjani datang menghampiri Sultan dan sudah berdiri di sampingnya sejak lama. Bang Sultan." "Iya, Sal." Sultan kaget, sekaligus salah sebut nama Renjani dengan nama Salamah. "Sal, kamu jadi ingat sama Salamah istri kamu?" Renjani kesal dan wajahnya terlihat memerah hingga membuat Sultan serba salah. Bukan begitu. Gini, ya kan saya seminggu gak pulang. Terus kamu mau pulang dan hidup pas-pasan lagi?" Renjani berkata dengan nada tinggi sampai Sultan berdiri memegangi pundaknya. "Biarkan saya pulang sebentar, 1 hari atau 2 hari. Nanti saya kesini lagi lebih lama." "Loh, kalau kamu pilih saya, artinya cuma pilih saya saja, jangan yang lain," jawab Renjani. Tapi Sultan bingung. Di sana ia baru menyadari sesuatu yang tidak ia perhatikan sejak pertemuan pertama dengan Renjani. Ia tidak melihat adanya filtrum di wajah Renjani. Kulitnya juga selalu dingin. "Begini, kalau kamu pergi dari sini sekali, artinya kamu meninggalkan saya dan jangan harap bisa kembali," Renjani mengancam. Otak Sultan mulai bekerja keras memikirkan kemungkinan yang terjadi jika ia kembali hidup susah. Ada banyak orang yang menghinanya, belum lagi ia harus sibuk ditanya Salamah setiap hari supaya mencari kerja. "Saya mau pulang 1 hari saja," ucap Sultan. "Buat apa? Buat menemui Salamah?" "Bukan, saya mau membuktikan kepada orang di desa bahwa saya sudah sukses, biar Salamah juga menyesal sudah membentak saya." "Baiklah, saya beri waktu sampai sebelum matahari terbenam. Jika kamu belum kembali, maka saya anggap kamu pergi," Renjani mengingatkan. "Baik, saya terima syaratnya." "Ada syarat lagi. Kamu harus menceraikan istri kamu, beri dia uang yang banyak sebagai gantinya, lalu kembali ke sini," Renjani menambahkan. Sementara Sultan berdiri mematung makin bimbang. Sifat Renjani memang sangat posesif. Ia bahkan tidak membiarkan Sultan pergi keliling kampungnya sendirian kecuali dengannya. Ada yang senyum pada Sultan saja, Renjani bisa membanting barang di rumahnya dan membabi buta. Salamah bertanya-tanya karena suaminya tidak pulang hampir 9 bulan lamanya. Ia tidak fokus berjualan, khawatir terjadi apa-apa dengan suaminya. Hari-hari Salamah jalani sendirian. Sesekali tetangga datang menanyakan kabar Sultan. Apakah Sultan kembali atau belum? Bu Risti yang iba melihat nasib malang Salamah menawarkan suatu pekerjaan kepada Salamah. Pekerjaan tersebut adalah membantu pekerjaan rumahnya sampai sore hari.
Dengan Salamah membantu pekerjaan rumah Bu Risti, maka Bu Risti juga makin sering belajar mengaji. Dering telepon berbunyi di tengah Salamah sedang mengajar mengaji di rumah Bu Risti. Setelah minta izin kepada Bu Risti untuk angkat telepon, Salamah bergeser agak menjauh. Ia berharap orang yang menghubungi itu adalah suaminya untuk memberi kabar. "Assalamualaikum, siapa ya?" ucap Salamah mengangkat telepon genggam sederhananya. "Waalaikumsalam, ini Rama Bu. Ibu bagaimana kabarnya?" ucap Rama di seberang, yakni anak Salamah yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. "Ya Allah Rama, Masya Allah, Ibu senang sekali. Akhirnya kamu dapat giliran telepon orang tua. Ibu baik, kamu gimana kabarnya di sana? Sehat?" Salamah bertanya sambil matanya berkaca-kaca. "Sehat Bu, Rama habis ujian dan nilainya bagus Bu." "Alhamdulillah. Maaf ya Rama, Ibu belum bisa mengirim kamu uang jajan tambahan." Salamah berkata, namun menutupi kenyataan bahwa uang yang akan dikirim ke Rama sempat dipakai judi oleh ayahnya sendiri beberapa bulan lalu. "Sudah Bu, nggak apa-apa. Saya di sini kan sudah dibiayai penuh. Tapi kan nanti kamu butuh apa-apa susah takutnya." Salamah terharu, bercampur senang mendengar suara putranya. "Enggak kok Bu." "Oh iya Bu, Bapak gimana kabarnya?" Bapak, kenapa Bu? Bapak nggak pulang selama berbulan-bulan. Tapi jangan kamu pikirin ya, Ibu sekarang kerja di rumah Bu Risti, jadi ada teman, ucap Salamah, takut anaknya terlalu memikirkan masalah rumah. "Ibu yang sabar ya di rumah. Insya Allah Rama pulang lebaran nanti. Ibu jangan terlalu mikirin Bapak." Pembicaraan terputus karena untuk menghubungi orang tua memang ada jadwal dan waktunya sendiri. Setidaknya Rama dan Salamah sudah bisa saling bertukar kabar dan tahu kondisi masing-masing untuk mengobati rindu. Dalam hati Salamah ia terus memikirkan Sultan yang keberadaannya tidak jelas ada di mana. Keesokan harinya Salamah bangun dari subuh seperti biasa untuk bersiap pergi ke rumah Bu Risti. Semenjak suaminya pergi, Salamah memutuskan bekerja menjadi asisten rumah tangga Bu Risti, sekaligus mengajarinya mengaji. Ia tidak lagi berjualan, karena jika berjualan di rumah ia sering melamun memikirkan Sultan sendirian, lalu berlarut dalam kesedihan. Masyarakat di desa sudah banyak yang membicarakan Sultan. Ada yang mengatakan Sultan menjual organ tubuhnya sampai dengan Sultan menikahi wanita lain. Salamah yang mendengar kabar buruk tentang suaminya tidak mau mendengar omongan tetangga. Ia selalu mendoakan kebaikan untuk sang suami di setiap sujudnya. Suara pintu rumah kayu Salamah ada yang mengetuk. Ia bergegas keluar karena takut ada tetangganya yang butuh bantuan di pagi buta. "Sal, buka, ini saya," ucap orang yang mengetuk pintu. "Iya, sebentar." Salamah merapikan jilbab lalu membuka pintu rumahnya. "Lama sekali kamu buka pintunya, di luar dingin," ucap Sultan, yakni orang yang mengetuk pintu rumah Salamah pagi itu. Bang Sultan ya?" "Ya Allah abang, kemana aja? Saya selalu mendoakan abang sehat dan cepat pulang," ucap Salamah tak menyangka sambil penuh haru. "Sudah, jangan banyak bicara. Sini duduk, saya mau bicara sama kamu." Sultan masuk dan langsung duduk di ruang tamu. "Bang Sultan sudah sembuh. Abang selama ini berobat kemana?" Salamah terkejut melihat Sultan yang kulitnya bersih tapi rambutnya gondrong tak terawat. "Saya berobat di tempat mahal. Lihat hasilnya, saya sembuh kan?" Sultan menjawab dengan nada yang sombong. "Alhamdulillah kalau begitu.
Abang bisa kerja lagi setelah ini. Iya kan, Bang? Apa? Kerja? Saya pulang lagi. Kesini ingin membuktikan pada orang kampung saya sudah sukses. Ngapain lagi saya kerja? Nih uang dan perhiasan buat kamu. Sultan mengeluarkan uang dan perhiasan dari kantong plastik hitam. Bang Sultan kerja apa? Belum sampai setahun abang dapat uang sebanyak ini. Kerja halal yang jelas. Saya nggak mau basa-basi lagi. Mulai sekarang saya talak kamu sebagai istri saya. Sebagai gantinya ini semua untuk kamu dan Rama. Sultan menatap ke Salamah ketika menjatuhkan talak. Astagfirullah, ada apa ini, Bang? Kenapa? Salamah tidak bisa melanjutkan perkataan karena air matanya mengalir deras. Otaknya sama sekali tidak bisa berpikir dengan jernih. Sudah jelas kan semuanya? Sekarang nikmati uang ini dan saya akan pergi. Oh iya, saya sudah punya istri baru yang jauh lebih cantik dari kamu. Sultan berkata, lalu kemudian pergi. Rasanya dunia runtuh pada hari itu bagi Salamah. Ia sama sekali tidak tertarik melihat uang yang entah berapa jumlahnya dan satu set perhiasan lengkap. Sultan sendiri langsung keluar dari pintu dan berjalan-jalan keliling kampung untuk memamerkan kekayaan. Dan dia pun tidak menyadari bahwa dia telah pergi dari alam manusia sudah berbulan-bulan lamanya. Kabar Sultan sembuh dari penyakitnya dan mendadak kaya raya tersebar kurang dari 1 hari. Perceraian Salamah dan Sultan juga ikut tersebar di hari yang sama. Banyak warga bersimpati pada Salamah dan curiga bahwa Sultan melakukan pesugihan atau semacamnya. Sultan merasa aneh karena ia merasa baru meninggalkan kampung 1 minggu, tapi dari pengakuan orang sekitar sudah tidak melihatnya berbulan-bulan. Dari situ Sultan sadar ia berada di alam gaib yang hitungannya berbeda dengan manusia biasa. Tapi ia sudah terlanjur nyaman menikmati kekayaan yang Renjani berikan sehingga ia tak peduli dengan kenyataan yang ada. Jelang matahari terbenam, Sultan sudah tidak ada lagi di kampung tersebut karena ia harus pulang ke rumah Renjani. Dalam hati Sultan, ia masih sangat sayang dengan Salamah. Tapi ia juga tak mau kembali hidup miskin dan dihina karena penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Sejak hari itu Sultan tidak pernah lagi muncul di perkampungan. Ia bak hilang di telan bumi. Kabar perceraian Salamah dengan Sultan masih dirahasiakan oleh Salamah dari Rama. Sampai akhirnya Rama pulang pada bulan Ramadan karena libur. Berkat uang gaji yang Salamah kumpulkan, ia bisa membiayai Rama pulang kampung dari pesantren di tahun tersebut. Uang dan perhiasan yang diberikan Sultan sama sekali belum Salamah sentuh karena masih merasa sakit hati. Ketika Rama pulang dan masuk ke rumah, baru Salamah menceritakan semuanya. Jadi selama ini ibu berjuang sendirian untuk membiayai Rama. Rama kaget mendengar cerita ibunya. Tidak sendirian, Nak. Ibu selalu ditemani Bu Risti dan tetangga. Jadi ibu gak pernah kesepian di sini, jawab Salamah. Kenapa ibu gak bilang ke Rama? Memang bapak benar-benar jahat ke ibu. Rama wajahnya memerah karena kesal. Sudah, Nak, bagaimanapun juga dia adalah bapamu yang membesarkan diri kamu. Jangan benci bapamu sendiri ya, Salamah berucap sambil membelai wajah Rama yang tumbuh makin dewasa. Insya Allah, Rama dapat beasiswa kuliah ke Brunei, Bu, tahun depan setelah lulus, ucap Rama setelah ia menurunkan emosi mengingat perilaku ayahnya sendiri. Alhamdulillah, kamu memang anak ibu yang cerdas, Nak. Baik-baik ya di sana. Bu, ibu juga akan Rama ajak ke sana.
Mahasiswa di Brunei boleh sambil bekerja paruh waktu, Bu. Gajinya bisa buat kita hidup berdua. Nak, kamu fokus saja belajar. Ibu tunggu kamu pulang ke Indonesia lagi di sini. Salamah menolak, takut membebani Rama. Enggak, Bu. Ibu harus ikut supaya Rama punya teman di sana. Lagi pula Rama sudah konsultasi sama ketua PPI. Persatuan Pelajar Indonesia di Brunei. Katanya bisa bawa orang tua. Bahkan ketuanya sendiri yang carikan Rama pekerjaan. Ibu ikut ya? Rama menatap mata ibunya yang sudah menahan tangis. Suasana buka puasa yang Salamah rasakan hari itu penuh sukacita. Ia tak menyangka bahwa Rama tumbuh sebagai anak dewasa yang cerdas, baik hati, dan berbakti pada orang tua. Apa yang didapatkan Salamah adalah buah dari kesabaran dan doa-doa yang selama ini ia panjatkan. Jika sebelumnya kabar yang tersebar mengenai Salamah adalah kabar buruk tentang suaminya, kini kabar berganti baik tentang Rama yang akan mengajak Salamah ke Brunei. Uang dan perhiasan yang diberikan Sultan akhirnya Salamah jadikan modal untuk renovasi rumah kecil-kecilan serta membangun tempat ia mengajar ngaji dekat rumah. Tiap sore ada banyak murid yang datang ingin belajar mengaji dengan Salamah. Jika libur mengajar ngaji, Salamah bekerja ke rumah Bu Risti yang sudah dianggap sebagai saudara karena banyak membantu Salamah. Rama juga setiap libur rutin pulang kampung agar ibunya tak kesepian. Ia bahkan ikut mengajar ngaji sesekali bersama ibunya ketika di rumah. Hari puncak kebahagiaan Salamah akhirnya tiba. Rama lulus dari pondok pesantren dan pulang ke kampung halaman. Seisi kampung sudah tahu bahwa Rama akan segera membawa Salamah ke Brunei. Banyak warga yang sedih dan takut tidak ada yang meneruskan mengajar ngaji. Bapak-bapak sama ibu-ibu jangan takut. Ada Bu Risti yang bacaan ngajinya sudah bagus. Beliau akan menggantikan saya mengajar ngaji nanti di sini. Titip rumah saya ya Pak, Bu, semuanya sampai saya pulang, ucap Salamah ketika berpamitan. Doakan juga supaya perkuliahan saya lancar ya Pak, Bu, biar cepat pulang lagi ke kampung, ucap Rama yang juga ikut berpamitan. Pastinya Rama, kamu jangan terlalu lama ya di Brunei, takut betah di sana. Nanti ibu kamu juga ikut betah lagi. Oh iya, kapan rencananya berangkat? Ucap salah seorang warga. Insya Allah 2 hari lagi Pak. Nanti kami berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta dulu. Di sana ada rombongan mahasiswa baru yang sama-sama mau ke Brunei. Hati-hati ya Rama, jagain ibu kamu. Duh, Salamah sebentar lagi naik pesawat ke luar negeri ya, ucap warga lainnya sambil sedikit bercanda. Suasana saat itu di rumah Salamah penuh sukacita. Kebaikan hati Salamah selama ini membuat banyak warga rasanya tidak rela kehilangan Salamah. Apalagi anak-anak mereka yang sudah nyaman diajar ngaji oleh Salamah di tempat ngaji. Tanpa terasa kepergian Sultan sudah 1 tahun dari kehidupan mereka. Salamah dan Rama sesekali masih mengingat Sultan dan bertanya-tanya kemana Sultan pergi, karena sampai sekarang tidak ada kabarnya. Rumah Salamah hampir kosong karena semua barang ia rapihkan. Rama mengingatkan pada Salamah bahwa belum tentu 1 tahun sekali mereka akan pulang ke Indonesia supaya menghemat ongkos. Salamah sejatinya sedih meninggalkan rumah dan segala kenangannya sementara waktu. Ketika masih sibuk beres-beres barang untuk berangkat ke Brunei, keesokan harinya tiba-tiba di luar ada yang menyanyi dengan suara keras. Sambil memukul-mukul ember bekas,
saat Salamah menjemur pakaian. Hai, ini saya yang kaya raya. Salamah dan Rama saling berpandangan bingung. Siapa orang yang pagi-pagi teriak di depan rumahnya? Rama sudah berpikir pasti itu adalah orang gila yang mungkin iseng duduk di depan rumah. Karena tak mau ibunya kenapa-napa, akhirnya Rama memutuskan untuk keluar rumah. Laki-laki dengan tubuh dan dadanya bidang itu tengah berjoget sambil memukul ember seakan bergendang. Hai, ini saya yang kaya raya. Warga banyak yang melihat cukup lama. Ada juga yang hanya melintas lalu menjauh karena takut. Aroma busuk dari orang gila tersebut tercium karena sekujur tubuhnya penuh koreng sementara rambutnya gimbal tak terurus. Rama berniat mengusirnya, tapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat orang gila tersebut. Bapak, ucap Rama. Salamah yang mendengar langsung keluar rumah dan melihat apa yang terjadi di depan rumahnya. Orang-orang dari anak kecil sampai orang dewasa datang melihat aksi orang gila di depan rumah Salamah seakan jadi tontonan. Bang Sultan, ini bapak kamu nak, ucap Salamah menunjuk Sultan. Ya, orang gila tersebut adalah Sultan yang kini berteriak-teriak seakan dirinya adalah orang kaya dan tampan. Salamah sendiri bingung harus berbuat apa. Sampai akhirnya Sultan yang sudah tidak ingat lagi dengan Salamah dan Rama pergi berjalan keliling kampung sambil mengumpat, menyanyi dan lainnya. Di tengah kebingungan Rama memeluk Salamah di depan rumah. Warga ada juga yang sengaja belum pulang dan bertanya pada Salamah apa yang sebenarnya terjadi pada Sultan. Salamah sendiri bingung menjawabnya. Tiba-tiba seorang kakek datang menghampiri. Salamah, kamu jangan bingung. Sultan bisa jadi gila seperti itu karena dia diusir dari kampung Bunian, ucap kakek tua yang bukan berasal dari desa Bagan Benio. Maksudnya kek? Salamah masih terpaku dengan Rama. Keduanya bertatapan tak mengerti. Sementara warga desa yang tersisa saling berbisik dan bicara sesuai asumsinya masing-masing. Jadi suami kamu menikah dengan wanita di kampung Bunian dekat sini. Karena suami kamu sering salah menyebut nama panggilan wanita gaib itu dengan nama kamu, akhirnya dia cemburu. Karena sudah tidak tahan lagi, suami kamu diusir. Setiap orang yang diusir dari sana pasti akan gila. Kakek itu menjelaskan. Warga yang ikut mendengar ada yang mengangguk, ada juga yang bertanya banyak hal. Ibu Risti datang menenangkan Salamah yang sudah lemas. Ia tidak bisa lagi berdiri karena kakinya seakan tidak bisa lagi menginjak bumi. Bu Risti memeluk Salamah dan mengingatkan supaya Salamah fokus untuk keberangkatan Rama. Biarkan Sultan sekarang dengan jalannya sendiri. Itu pilihannya. Kamu fokus mendampingi Rama yang besok ke Brunei ya Sal, ucap Bu Risti menenangkan Salamah. Seluruh warga akhirnya tahu dari mana sumber kekayaan Sultan saat ia pulang 1 tahun lalu dan langsung menceraikan Salamah. Saat itu Sultan juga membagi-bagikan uang dalam jumlah banyak pada orang kampung termasuk mantan bosnya. Salamah dan Rama juga pada akhirnya tahu siapa wanita yang dinikahi Sultan, yakni wanita dari kampung Bunian. Kejadian yang menimpa Sultan jadi pembelajaran warga Bagan Benio. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunya repega simpai. Paturai pa tepang deui.